besar, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu bertatap muka melalui virtual daring di rumah masing-masing dalam kegiatan agenda rapat koordinasi bantuan operasional sekolah Korwil bidang pendidikan Kecamatan Manaran pada waktu ini. Kita bisa mengikuti dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bendara Sekolah di Satuan Pendidikan Sekecamatan Manaran. Maaf sebelumnya bahwa kami mengundang Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini. Kenapa tidak pada saat jam kerja? Inilah untuk virtual atau daring, saya kira di segala waktu kita bisa harap untuk bisa memaklumi, karena terkait dengan urgen dan tidaknya suatu permasalahan, karena ini merupakan suatu yang urgen perlu kami sampaikan. Kami akan menyampaikan melalui rakor pada malam hari ini terkait dengan dinamika BOS sampai dengan saat ini di Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Wonogiri saat ini masih berlangsung dan insya Allah sampai dengan akhir April ini selesai. Nanti setelah itu akan dilakukan penyusunan terhadap hasil dari audit atau pemeriksaan di Kabupaten Wonogiri terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Wonogiri, termasuk yang diperiksa adalah BOS atau bantuan operasional sekolah yang telah diluncurkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada satuan pendidikan di semua jenjang sekolah dasar maupun menengah. Terkait dengan pemeriksaan, kemarin beberapa SD, banyak SD di Kabupaten Wonogiri sudah dimintai keterangan terkait dengan PPN. Walaupun ada memang sebagian, mungkin di SD di Manaran banyak sekali, sudah banyak SD yang sudah dimintai keterangan terkait dengan PPN. Memang PPN tersebut dihitung, kami terangkan ya, dihitung sesuai pencairan, karena dari BPK sendiri memberikan argumen bahwa sekolah sudah mempunyai rencana, sudah mempunyai RKAS yang jelas, yang sudah disahkan. Kemudian di sekolah menganggarkan belanja, terutama belanja persediaan, dan sudah direncanakan. Kenapa tidak dibelikan sekaligus? Kenapa dipecah-pecah? Nah, yaitu argumen dari BPK, sehingga banyak sekolah termasuk di Manaran tentunya harus menindaklanjuti dengan menunjukkan bukti bayar PPN, terutama untuk belanja persediaan. Kalau belanja modal, saya kira sudah juga tidak ada masalah, sudah semuanya sudah dibayarkan PPN-nya. Namun saat ini hanya persediaan, belanja persediaan yang dijadikan target. Karena memang pemerintah saat ini sedang menggali pendanaan dari sektor pajak, sehingga kepada wajib pajak tentunya juga diwajibkan untuk mengut pajak terkait dengan belanja dari yang bersumber dari APBN maupun dari APBD.
Terima kasih pada sekolah-sekolah yang sudah kami japri dan sudah menindaklanjuti sampai hari ini tadi. Dan alhamdulillah Manyaran juga sudah ada masalah langsung bisa clear, tidak ada permasalahan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 900/1389 terkait penyusunan pra RKS MP3. Ya, kalau dulu dari dinas sendiri juga berasumsi udah nanti untuk MP3 enggak usah ikut, nanti langsung ikut di perubahan murni. Tapi ternyata kita harus membuat RKS MP3. RKS mendahului perubahan ketiga. Ini dikarenakan sebagai tindak lanjut hasil rapat antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Bupati Wonogiri terkait dengan kebijakan honor GTT di Kabupaten Wonogiri. Honor GTT di Kabupaten Wonogiri. Sesuai dengan isi surat, kami perlu jelaskan bahwa di Kabupaten Wonogiri, Bupati Wonogiri, Bapak Joko Sutopo ini memutuskan memberikan kebijakan untuk GTT ber-SK Bupati. Ini harus kita garis bawahi. Untuk GTT ber-SK Bupati diberikan honor sesuai UMK atau upah minimum kabupaten. Ya, upah minimum kabupaten. Jadi GTT yang ber-SK Bupati diberikan honor sesuai dengan upah minimum Kabupaten Wonogiri, yaitu Rp1.475.000. Rp1.475.000. Dan itu terdiri dari insentif sebesar Rp725.000. Kemudian yang Rp750.000 diambilkan dari BOS, dari BOS. Sesuai dengan ketentuan BOS, Juknis BOS, Permendikbud nomor 6 tahun 2021, bahwa kebijakan honorarium untuk GTT itu sebesar 50%, maksimal 50% dari alokasi anggaran setahun. Nah, itu hitungannya seperti itu. Jadi hitungan pengambilan honor, alokasi honor GTT, PTT yang diambilkan dari BOS reguler sebesar maksimal 48%, itu ke 50%, 50% untuk jenisnya. Namun di Kabupaten Wonogiri disepakati maksimal 48%. Nanti dihitung 48% maksimal dari alokasi anggaran selama 1 tahun BOS reguler. Jadi rumusnya seperti itu. Nanti jika dari 48% alokasi honor dari BOS reguler itu yang digunakan untuk memenuhi UMK yang 1,475 tadi, berarti kan kurang 750. Jadi harus 750.000 dibebankan kepada BOS. 750.000 dibebankan kepada BOS. Namun jika 48%-nya itu tidak mencapai 750.000, maka nanti sisanya diambilkan dari BOSDA. Diambilkan dari dana BOSDA. Dan dana BOSDA
tidak dibatasi, ya. Jadi kalau dana Bosda, misalkan seluruh dana Bosda digunakan untuk belanja honor, boleh. Untuk belanja pegawai, boleh. Jadi memang fokusnya oleh Pak Bupati bahwa BOS maupun Bosda digunakan untuk memenuhi honorarium GTT yang ber-SK Bupati mencapai sesuai dengan UMK Kabupaten Wonogiri. Nah, jadi intinya kalau sudah mendapat insentif 725.000, jadi untuk memenuhi kekurangan 750.000 itu diambilkan dari BOS reguler. Nanti kalau dari BOS reguler 48%-nya kok ketemunya per guru misalnya 500.000, berarti kurang 250. 250.000 itu diambilkan dari Bosda. Nah, demikian ini jadi prioritas BOS reguler tinggu ngebairin, ya. BOS reguler untuk ngebai dulu 750. Dengan catatan kita ambil dulu 48% dari BOS reguler itu. Delalah kok ketemu dari 48% itu dibagi guru yang ada, itu misalnya ketemunya baru 500.000, kan kurang 250.000, itu baru diambilkan dari Bosda. Yang penting sekolah bisa memenuhi untuk yang GTT ber-SK Bupati itu nanti dengan honor sesuai dengan UMK Kabupaten Wonogiri. Nah, nanti kebijakan di 2021 ini nanti untuk GTT, PTT nanti juga ada absen, ya, ada hadirmu, ya, ada absen seperti PNS, ya, seperti PNS, sehingga nanti haknya dipenuhi melalui BOS reguler maupun Bosda. Dengan catatan prioritas utama yang pertama dipenuhi dari reguler. Kalau dari reguler tidak mencukupi, karena dibatasi, kan di reguler dibatasi 48%, sehingga kalau tidak memenuhi baru diambilkan dari Bosda. Tapi kalau sudah memenuhi dari BOS reguler, cukup diambilkan dari BOS reguler. Kemudian untuk sekolah besar, ya, sekolah besar itu bisa menganggarkan untuk GTT yang non insentif atau non SK Bupati, ya. Itu kalau misalnya untuk sekolah besar dananya masih longgar, itu bisa dianggarkan untuk guru yang non SK Bupati. Kami bacakan ya dari surat edaran Kepala Dinas. Keputusan dari hasil rapat untuk GTT ber-SK Bupati diberikan honor sesuai UMK. UMK dengan hitungan penerimaan insentif 725 ditambah honor dari pengelolaan BOS reguler. Jadi yang kedua ditambah BOS reguler. Sampai dengan UMK dengan batasan maksimal 48%. Ya, 48% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima sekolah. Jadi prioritas pertama, saya bacakan sekali lagi, prioritas pertama anggarkan dulu dari BOS reguler. Dari 48% itu. Misalnya kok belum mencapai 750.000 per guru, baru dipenuhi. Yang B, dalam hal pemenuhan dari dana BOS reguler belum mencapai UMK, maka dipenuhi dari dana Bosda. Baru diambilkan dari dana Bosda. Nanti Bosda juga akan ikut MP3 nanti untuk Bosda. Jadi MP3 BOS reguler dan Bosda. Untuk yang Bosda nanti akan kita jelaskan setelah ada penjelasan dari bidang Dikdas, karena yang menangani untuk Bosda bidang Dikdas.
Kemudian yang C, penerimaan dana BOS untuk sekolah besar atau yang siswanya banyak digunakan untuk belanja honor GTT, PTT non dapodik untuk SD. Ya. Digunakan untuk belanja honor GTT, PTT non dapodik. Non dapodik. Kemudian kelebihan dana BOSDA sekolah besar akan dialihkan ke sekolah kecil. Nah nanti ya, Bapak Ibu yang siswanya kecil nggak usah berkecil hati juga. Nanti insya Allah ada pengalihan dari sekolah besar, ya, alokasi dari sekolah besar ke sekolah yang kecil. Itu untuk untuk RKS, ya, untuk penjelasan dari surat edaran Kepala Dinas Kabupaten Wonogiri, sehingga perlu kami jelaskan teknisnya terkait dengan RKS MP2, MP3 terus reguler. Monggo mulai sekarang penjenengan menyusun. Paling lambat 10 Mei itu di Wonogiri. Kalau di Manyaran ya kita jangan 10 Mei lah, kita kasih sepelem ya, 5 Mei nanti penjenengan sudah menyelesaikan RKS MP3-nya tanggal 5 Mei. Monggo, caranya bagaimana? Gini wau, penjenengan ambil file RKS MP2. Jadi startnya penjenengan dari RKS MP2. Jadi startnya jenengan membuat RKS MP3 dengan menggunakan RKS MP2, penjenengan save as, ya, save as. Jenengan simpan dengan judul file yang baru, yaitu RKS MP3. Kemudian baru penjenengan edit, ya, terkait ya fokus pada honor. Dihitung dulu 48% dari keseluruhan. Baru penjenengan bagi per GTT yang ada di tempat penjenengan, GTT ber-SK Bupati itu dipenuhi sesuai dengan UMK. Tapi kalau yang tidak ber-SK Bupati, monggo kebijakan diserahkan kepada sekolah. Namun untuk yang ber-SK Bupati ini memang ditandaskan oleh Pak Bupati untuk honor sesuai dengan UMK. Ya, pemenuhannya kekurangannya adalah 750.000 diambilkan dari BOS reguler. Jangan hitung-hitung dulu, ya. Setelah penjelasan hitung 48%-nya dari alokasi setahun itu berapa misalnya, terus dibagi GTT ber-SK Bupati di tempat penjenengan. Misalnya ketemu 10 juta, ya 10 juta dibagi 12, terus hasilnya dibagi guru yang ada di tempat penjenengan, guru ber-SK Bupati. Misalnya ketemunya 300, berarti yang nanti yang 450 diambilkan dari BOSDA. Ketemunya kok 400, berarti ya 350.000-nya nanti diambilkan dari BOSDA. Nah itu monggo fokus pada honor. Namun bila mana penjenengan ingin menganggarkan atau merubah anggaran yang lain, monggo dipersilahkan. Ada anggaran-anggaran yang kemarin belum sesuai, mau penjenengan sesuaikan, boleh. Penjenengan sesuaikan, boleh. Silakan, ini kesempatan. Artinya kalau MP itu ya untuk semuanya. Yang penting nanti yang dirubah yang tahap 2 dan 3. Ya. Dengan garis bawah ini, ya. Nanti yang di-OAI yang tahap 2 dan 3. Untuk tahap 1 karena sudah di SPJ-kan, tidak bisa di-OAI lagi. Jangan dirubah, jangan diutak-atik yang tahap 1. Nanti yang jangan edit, yang jangan otak-atik hanya di tahap 2 dan 3. Monggo. Jadi pertama fokusnya
penjenengan hitung dulu 48% dari alokasi setahun. Nah, itu yang penjenengan jadikan patokan untuk menghitung honor GTT per guru sebulan berapa. Nanti ketemunya berapa. Nanti kalau sudah temu berapa, kekurangannya, misal ada kekurangan, nanti penjenengan ingat-ingat ya, kekurangannya berapa. Nanti saat penjenengan membuat RKAS MP3 Bosda, penjenengan ambilkan. Kekurangannya penjenengan anggarkan di Bosda. Saya kira itu penjelasan dari kami terkait dengan surat itu. Jadi startnya silahkan nanti dari file RKS MP2. Bagi sekolah yang RKS filenya hilang, nanti bisa berkomunikasi dengan kami, akan kami kirimkan filenya di RKS MP2. Bagi yang masih, monggo nanti bisa langsung, bisa bisa diotak-atik. Yang penting tahap 1 dikunci, jangan diotak-atik lagi ya, nanti sudah di SPJ kan. Jangan ubah yang tahap 2, tahap 3. Ngaten, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami buka kesempatan untuk bertanya Bapak Ibu. Oke Mas Dwi. Monggo Pak Harto. Itu kan PTT SK Bupati kan intensifnya tidak sama dengan GTT toh Mas. Itu juga disamakan dengan UMR ya. Kalau yang sesuai surat itu yang diberikan UMK itu GTT. Kalau PTT mboten. PTT mboten nggih. Oh, nggih, pun. Jadi Hanya PTT tidak digarap nggih. Tidak. Kalau PTT tidak harus sesuai UMK. Yang sesuai UMK itu GTT. Oh iya, terima kasih Mas Dwi. Sama-sama. Monggo Pak Sardi. Dibuka mic-nya Pak Sardi. Terima kasih Pak Wi. Pertanyaan saya sama dengan Pak David, itu untuk PTT berarti kan ini tidak dijadikan UMR begitu maksudnya. Jadi masih tetap kan sekolah maksudnya gitu. Terima kasih. Betul. Jadi untuk PTT tidak masuk masuk yang di UMK karena sesuai surat, dan juga bisa mengecek sendiri di surat tersebut bahwa yang ditandaskan adalah GTT GTT yang ber-SK Bupati GTT yang ber-SK Bupati. Monggo yang lain. Tanya Pak Dwi. Monggo. Untuk yang belum ber-SK Bupati, niku mengke apakah nominalnya dinaikkan atau disamakan, Pak? Terima kasih. Yang belum ber-SK Bupati. Untuk yang belum ber-SK Bupati itu bisa sesuai dengan kebijakan sekolah. Sesuai dengan kebijakan sekolah, yang jelas untuk bos reguler itu kan maksimal 48%. Bos reguler 48%. Nah itu monggo, kalau dirasa 48% itu untuk membiayai GTT ber-SK Bupati kok sudah cukup, bahkan ada sisa, ya monggo dialihkan ke GTT yang tidak ber-SK Bupati. Namun jika misalnya untuk GTT yang ber-SK Bupati saja kurang, ya nanti diambilkan sama-sama di Bosda. Atau atau misalnya bisa dianggarkan sebagian di bos reguler, sebagian di Bosdas. Yang penting pada pokoknya, pada prinsipnya, untuk GTT ber-SK Bupati
itu diberikan honor sesuai dengan UMK. Nanti ya. Jadi untuk pembagiannya monggo. Kalau di bos reguler kan yang penting GTT yang masuk pada Dapodik itu bisa diberi honor. Nah, GTT yang masuk pada Dapodik dan belum bersertifikat pendidik atau belum bersertifikasi, belum menerima tunjangan profesi guru, itu bisa dianggarkan, bisa diberi honor dari bos reguler. Nah, itu monggo dianggarkan saja. Nah, misal masih kurang untuk mencukupi UMK bagi GTT ber-SK Bupati, ya nanti dicukupi pemenuhannya dipenuhi dari bos. Ngaten? Sampun jelas? Nggih. Kan sampun ya? Nggih, terima kasih, Pak. Nggih. Monggo yang lain. Jadi sekali lagi nanti startnya dari RKS MP2. Pertama jangan shift S dulu, shift S menjadi RKS MP3. Kemudian baru penjenengan hitung 48% dari alokasi setahun. Seluruhnya itu berapa? Nah, hasilnya itu menjadi patokan berapa belanja honor yang harus penjenengan keluarkan untuk membiayai honor GTT, PTT di sekolah penjenengan. Kalau honor sudah, baru misalkan jangan mau merubah yang lain, merubah kegiatan yang lain, misalkan AKM, ya. Untuk kegiatan AKM mau penjenengan rubah, monggo, rubah sekarang monggo. Atau kegiatan-kegiatan yang lain, penjenengan mau merubah, mau mindah atau mau menghapus, monggo. Yang penting tahap 2 dan 3. Yang penting tahap 2 dan 3. Oke, monggo. Yang lain, misal masih ada yang perlu ditanyakan. Tanya Pak Dwi. Monggo, Bu. Di luar niku nggih. Untuk pencairan tahap 1 itu kan sesuai dengan petunjuk penjenengan kemarin kan yang di blok biru itu yang pengambilannya. Sedangkan sisanya itu apakah pengambilannya ikut di tahap 2 nggih? Gitu, Pak. Kemarin kan dulu ya, sudah lama kami sudah umumkan di grup bahwa dana sisa itu silahkan boleh diambil. Sisa boleh diambil karena RKS MP2 itu sudah digedok tanggal 23 Maret ya. Berarti bulan April sudah bisa diambil sisa dana penjenengan yang ada di bank, itu sudah bisa diambil. Dan untuk merealisasikan belanjanya di tahap 2 karena sudah masuk tahap 2. Apa nggih? Jadi realisasi sisa dana itu digunakan untuk merealisasikan belanja tahap 2. Bisa tahap 2. Jadi tahap 1 kan sudah selesai kemarin sesuai dana yang menjangan ambil. Sisanya itu sudah masuk di tahap 2. Karena ini juga sudah bulan April. Bulan April sudah masuk periode tahap 2. Ngaten, Bu Rini? Nggih, makasih nggih, matur nuwun. Sama-sama. Monggo yang lain? Tanya Pak Dwi. Monggo Pak Tanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Dwi, untuk SD2 Gunungan tidak mempunyai GTT SK Bupati. Karena yang satu sudah diangkat CPNS, yang satu
menjadi P3K. Nggih. Tapi masih punya guru WB yang belum beres ke bupati dan belum masuk Dapodik. Apakah itu bisa dihonor dari bos reguler Pak Dwi? Terima kasih. Nggih. Untuk apa itu ketentuan di bos reguler jelas ya. Untuk bos reguler itu hanya dianggarkan honornya itu dianggarkan bagi GTT yang sudah masuk Dapodik. Kata kuncinya itu untuk bos reguler sesuai Permendikbudnya seperti itu. Nah, untuk yang non Dapodik bisa penjenengan anggarkan di Bosda, Pak. Bisa. Jadi untuk non Dapodik bisa dianggarkan honornya dari Bosda. Dari Bosda. Ngaten Pak Tanto. Terima kasih Pak Jadi Dwi. untuk bos reguler untuk Gunungan 2 tidak ada alokasi untuk honor GTT karena tidak ada GTT Dapodik, gitu, GTT apa itu ber-SK Bupati karena tadi sudah CPNS dan sudah P3K, P3K berarti bebas untuk honor. Memang ketentuannya seperti itu. Untuk honor di bos reguler itu syaratnya belum bersertifikasi kemudian sudah masuk di Dapodik. Jadi untuk non Dapodik bisa dianggarkan dari Bosda. Boleh. Monggo. Bebas. Kalau di Bosda tidak ada batasan, Pak. Tidak ada batasan untuk di Bosda. Mau digunakan untuk honor semua boleh, untuk barang jasa semua boleh, untuk modal semua juga boleh. Jadi kalau Bosda bebas. Dan monggo yang lain. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, monggo Mas Agus. Semisal di tahap 1 itu ada sisa dana, itu apakah boleh diubah ke tahap 2 dan 3, Pak? Untuk tahap 1 ada sisa dana. Misalnya untuk PTS itu di RKS belum dianggarkan untuk bulan September, hanya dianggarkan bulan Maret. Nah itu kan apakah boleh nanti diubah ke tahap 2 atau tahap 3? Tahap 3. ditambah gitu ya. Jadi nambah di bulan September itu toh. Bukan ditambah Pak, maksudnya anggaran 1 tahun itu belum dijidar ke tahap 1 dan tahap 3 ngoten. Baru ke tahap 1 ngoten. Iya, boleh saja Mas, boleh. Nanti bisa bisa dipecah ke tahap 3. Kalau misal kemarin belum dipecah. Yang penting realisasi penjenengan itu ada saldo ya untuk kegiatan PTS ya, untuk PTS di tahap 1 ada saldo. Nah, saldo nanti penjenengan ubahkan di tahap 3. Nonton Pak Agus? Nggih, Pak. Nggih, siap, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Monggo yang lain? Bertanya lagi, Pak. Iya. Untuk yang nanti MP3 yang anggaran pembelian buku yang di MP2 masih merah itu bagaimana, Pak? Yang buku apa ini Kang sing mandat di anggaran 1 nih, Kang. Buku kelas 6 dan buku AKM napa-napa nih, Kang, Pak. Itu saja, Pak. Matur nuwun. Di MP2 kemarin buku masih merah ya? Pak. Bentar, saya buka dulu untuk yang
Kalau di MP2 kemarin untuk buku sebetulnya sudah ya. Sudah apa Mas Mira? Sudah bisa dianggarkan sebetulnya. Kalau yang sudah terlanjur dititipkan sebetulnya tidak masalah, ya. Ikut saja di yang sudah dititipkan itu, karena apa? Tidak pengaruh. Ya, tidak pengaruh. Berarti yang tidak pertama, usah dirubah, ya Pak? Ini tidak usah dirubah, tidak apa-apa. Itu kan nanti belanjanya kan jadi satu kegiatan, di kegiatan pengembangan perpustakaan itu. Jadi tidak masalah. Tidak dirubah pun tidak masalah. Oke, siap, matur nuwun. Oke. Monggo yang lain. Sampun cekap? Kawas, terima kasih, pun cekap. Oke. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti kegiatan rapat koordinasi BOS pada malam hari ini. Monggo segera untuk ditindaklanjuti, walaupun waktunya juga masih lama ya, 5 Mei ini baru tanggal 11, masih sekitar 15 hari untuk penjenengan menyusun RKS MP3 ini. Nanti misal ada permasalahan tengah perjalanan nanti bisa kita komunikasikan, berkomunikasi apa itu penyusunan RKS MP3 nanti bisa sesuai dengan apa yang diperlukan. Nanti Ibu semuanya nanti kalau ada permasalahan ya, ditanyakan ke grup maka nanti semuanya bisa ingatan matur nuwun, saya kira demikian. Nanti untuk yang tidak bisa mengikuti rapat malam hari ini akan kita sampaikan hasil rekamannya di grup. Demikian, matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.